أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم أي لا يأكلوا بعضكم مال بعض بالباطل الحرام شرعا كالسرقة والغصب ولا تلقوا بها أي بحكومتها بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا بالتحكم فريقا طائفة من أموال الناس متلبسين بالإثم وأنتم لا تعلمون أنكم مبطلون. إله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم, dan jangan kamu makan amwalakum akan harta-harta kamu, bainakum di antara kamu, ai la ya'kulu ba'dukum, artinya jangan memakan ba'dukum oleh sebahagian kamu, mala ba'din akan harta sebahagian yang lain, akan harta sebahagian yang lain, bil batil dengan kebatilan. Makna dengan kebatilan al-harami dengan jalan yang haram, syar'an pada syarak, syar'an pada syariat, kasirkati wal ghasab seperti mencuri dan merampas, seperti mencuri dan merampas. Jadi firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum, jangan sekali-kali kamu memakan harta kamu yang mana harta itu bainakum, yaitu harta daripada sesama, itulah harta orang lain. Jadi intinya la ya'kulu ba'dukum mala ba'din, jangan sekali-kali kamu sekalian memakan harta orang lain. Jadi kita itu memakan harta milik orang lain, maka dilarang oleh Allah dengan tegas, yaitu la ta'kulu amwalakum bainakum. Makanya harta yang bukan hak kita, harta yang bukan milik kita, dan harta yang tidak punya wewenang untuk kita ambil harta itu, maka dilarang untuk kita makan. Haram hukumnya. Maka dengan tegas Allah menyebutkan la ta'kulu amwalakum bainakum, jangan kamu memakan harta-harta kamu ataupun harta-harta di antara kamu, itulah harta orang lain. Maksudnya, kenapa demikian? Allah Ta'ala melarang bagi kita untuk memakan harta orang lain, dikarenakan li'annallaha qaddara likulli rizqih, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah mentakdirkan ianya Allah bagi tiap-tiap rizqahu akan rizkinya tiap-tiap. Karena Allah Ta'ala sudah mentakdirkan
dan Allah Ta'ala mampu untuk memberi rezeki kepada tiap-tiap hamba. Makanya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk apapun yang berjalan dan melata-lata di atas permukaan bumi ini melainkan Allah Ta'ala itu menanggung rezekinya. Jadi setiap hamba Allah Ta'ala tanggung rezekinya. Maka rezeki hari ini, maka bila seandainya kita habiskan hari ini, maka esoknya Allah Ta'ala akan memberi rezeki hari esok. Intinya setiap hari daripada hari yang baru dan kapanpun dimanapun kita, semuanya itu ada rezeki daripada Allah. Ada jaminan daripada Allah sebagaimana janji Allah. Tidak ada yang melata-lata di atas permukaan bumi ini melainkan Allah Ta'ala menanggung rezeki kepadanya. Makanya sering kita lihat sampai kepada makhluk terkecil iaitu semut yang berada di dalam gua, mereka itu juga punya rezeki daripada Allah. Begitu juga dengan cicak yang ada di dinding. Pada hakikatnya dia itu tidak bisa terbang, tapi Allah ciptakan makanannya iaitu binatang yang punya sayap yang terbang, itulahnya nyamuk. Tetapi Allah Ta'ala karuniakan kepada cicak iaitu yang namanya lidah yang panjang sehingga dia bisa mencari mangsanya ataupun mencari makan dengan lidahnya. Maka inilah takdir Allah kepada tiap-tiap hamba. Allah Ta'ala karena sebenarnya Allah itu mentakdirkan ianya Allah bagi tiap-tiap akan rezekinya. Fala yattasi'u bil batil wala yadhiqu bil haq, dan tidak meluasi ianya Allah dengan kebatilan dan tidak menyempitkan ianya Allah dengan kebenaran. Maka di sini perlu digarisbawahi yang bahawa Allah Ta'ala tidak akan memberi kekayaan bila seandainya mencari rezeki dengan jalan kebatilan. Misalnya kita itu merampas harta orang lain, mencuri dan lain sebagainya, iaitu dengan cara yang haram, mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka sampai kapanpun fala yatas, Allah tidak akan memberi kaya kepada orang tersebut. Makanya orang yang mencari harta dengan jalan yang haram, maka sampai kapanpun Allah tidak akan memberi kelapangan rezeki kepadanya. Begitu juga wala yadhiqu bil haq, Allah Ta'ala tidak akan memiskinkan, tidak akan menyempitkan kehidupan seseorang bila mencari rezeki dengan jalan yang hak, dengan jalan yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Makanya perlu digarisbawahi, rezeki yang halal itu penting walaupun sedikit tapi berkah. Untuk apa kita itu mendapatkan rezeki yang banyak tetapi dengan jalan yang salah, dengan jalan yang haram, maka pada akhirnya rezeki yang kita dapatkan tidak berkah, banyak akan tetapi tidak berkah, tidak cukup walaupun harta yang banyak. Makanya hakikat daripada kaya adalah kaya hati. Kita itu qanaah dengan pemberian Allah. Makanya perlu digarisbawahi, jangan sekali-kali kita itu mencari kekayaan dengan cara yang haram. Sampai kapanpun Allah Ta'ala tidak akan mengkayakan orang itu. Begitu juga Allah Ta'ala tidak akan memiskinkan dan menyempitkan seseorang yang mencari harta, mencari kekayaannya iaitu dengan cara yang dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Maka ini perlu digarisbawahi. Makanya Allah melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Haramnya pada syariat. Mana contohnya? Kasirkah, seperti mencuri. Maka mencuri itu merupakan perkara yang haram, tidak boleh karena kita tidak punya hak. Begitu juga dengan rasab. Rasab itu merampas. Beda mencuri dengan rasab. Kalau mencuri kita mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya, tapi kalau merampas kita mengambilnya dengan jalan paksaan yang diketahui oleh pemiliknya. Maka kedua-duanya itu adalah mencari rezeki dengan jalan yang haram, yang mana kata Allah jangan sekali-kali memakan harta orang lain. Jangan sekali-kali memakan harta orang lain. Kemudian dalam tafsir ada lagi wal mukas. Mukas pemukas. Pemana mukas? Cikalan pemana mukas?
menghitung, menipu. Wa maksi, dan seperti menipu. Tapi kan makna maksinya salah satunya adalah pemungutan pajak, mengambil pajak yang bukan hak. Makanya mengambil pajak yang bukan hak, yang bukan menjadi suatu kewajiban, maka ini juga salah satu daripada memakan harta orang lah, salah satu daripada memakan harta orang lain. Kemudian wan nahab. Nahab. Kemana nahab? Merampas, menyamun, merampok, merenggut, mengganggu, merusak, membegal. Jadi intinya perampokan lah. Begal. Begal. Kan? Min kulli ma la ya'zinu fi syar'u. Ya, daripada tiap-tiap barang yang tidak mengizin pada barang oleh syariat. Jadi sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasul, maka itu merupakan salah satu memperoleh harta dengan jalan yang batil, dengan jalan yang haram, Wala tulqu biha bihukumatiha, dan jangan kamu ajukan biha, artinya bihukumatiha, dengan hukumnya tiap-tiap. Dan jangan kamu ajukan bihukumatiha, dengan hukumnya tiap-tiap, artinya ataupun dengan harta, riswatan, akan riswah, akan suap, ilal hukam, kepada para hakim. Suap menyuap. Suap. Dan jangan kamu ajukan dengan hukum-hukumnya harta, dengan hukumnya tiap-tiap, au bil amwal, ataupun dengan segala harta, riswah, akan suap, ilal hukam, kepada siapa jangan kamu ajukan? Ilal hukam, kepada para hakim. Litakulu bitahakum, supaya bahwa engkau makan bitahakumi, dengan jalan hukum, fariqan, mana fariqan, taifatan, akan satu kelompok, min amwalin nas, daripada harta-harta manusia, multabisina, yang berpakaian ianya harta, bil ismi, dengan dosa, wa antum ta'lamun, padahal bermula kamu, ta'lamun, itu kamu ketahui, annakum, akan bahwa sesungguh kamu, mubtiluna, itu yang melakukan kebatilan, kebatilan. Kak, jadi juga kata Allah, jangan sekali-kali kita itu mencari jalan hukum untuk membolehkan perkara yang haram. Maka jangan sekali-kali kita mengajukan kepada hakim hukum-hukum ataupun mengenai tentang masalah harta. Misal kita itu mencuri harta orang lain, merampas harta orang lain, kemudian kita mengajukan kepada hakim agar harta itu menjadi milik kita, tetapi dengan jalan riswah, kita itu menyogok, sehingga hakim memutuskan yang bahwasanya itu harta kita. Misal pada hari ini yang sering terjadi, korupsi misalnya. Di saat kita melakukan korupsi, kemudian mencari pembenaran pada hakim, yaitu dengan jalan menyuap, untuk kita itu bisa makan harta orang lain, yang mana harta itu bercampur dengan yang namanya dosa. Padahal kita itu mengetahui yang bahwasanya kita itu adalah mubtilun, orang-orang yang melakukan kebatilan, orang-orang yang melakukan ataupun mencari rezeki dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Makanya ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang sogok, orang yang menyuap, dan orang yang terima suapan, finnar, kedua-duanya itu berada dalam neraka. Maka intinya pada ayat ini terutama
apa yang ada pada diri kita itu yang kita makan. Jangan sekali-kali la ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan sekali-kali kita memakan harta orang lain, baik dengan cara mencuri maupun dengan cara merampas maupun iaitu dengan cara hal-hal yang lain yang tidak dibenarkan dalam agama. Dan juga kita dilarang untuk mencari pembenaran. Di ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka kita mengadukan kepada hakim lalu menyuap, mengadukan kepada pengadilan lalu menyuap, sehingga yang terjadi di saat kita menyuap, maka hakim memutuskan harta itu milik kita. Maka kita makan harta itu yang sudah bercampur dengan dosa. Sedangkan kita itu mengetahui cara ataupun jalan untuk kita memperolehnya itu jalan yang salah. Maka ini merupakan suatu hal yang dilarang. Maka la yattasi'u bil batil. Tidak akan pernah kaya orang yang mencari rezeki dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam agama. La yadhiqu bil haq. Dan Allah Ta'ala tidak akan menyempitkan rezeki seseorang yang dicarinya dengan jalan kebenaran. Itulah dengan jalan ridha Allah. Makanya di sinilah menjadi satu patokan dan motivasi bagi kita, sehingga di saat kita itu punya kekayaan dan tidak punya kekayaan, maka tetap kita itu berprasangka baik kepada Allah, tidak menghakimi, bahkan mengatakan Allah Ta'ala tidak adil. Justru ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, pertanda itu sudah menambah satu kewajiban, iaitu ada orang yang mesti kita bantu, ada orang yang mesti kita jaga dengan harta yang ada pada kita. Kenapa? Karena tersebut dalam hadis sebagaimana dalam kitab Sahih Jawahir Bukhari yang sudah pernah kita baca, iaitu rezeki yang Allah berikan kepada kita itu karena ada orang yang lemah. Maka pada rezeki kita itu ada rezeki orang yang lemah. Intinya Allah menciptakan orang yang miskin. Kenapa? Karena Allah membebankan orang kaya untuk membantunya. Begitu juga Allah menciptakan orang kaya karena ada orang miskin. Makanya antara orang miskin dan orang kaya tidak ada bedanya pada Allah. Yang beda hanya kewajiban dan hanya sebagai jalan untuk menempuh kepada Allah, itu saja yang berbeda. Orang kaya maka dia dengan bersedekah salah satunya, orang miskin maka dia itu dengan iaitu berprasangka baik kepada Allah. Intinya qanaah dengan pemberian Allah walaupun yang sedikit. Kenapa demikian? Seandainya tidak qanaah, man lam yaqna bi'atai, barang siapa yang tidak qanaah menerima apa daya dengan pemberianku, falyatlub rabban suwai, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Cari Tuhan selain cari Tuhan selain aku. Kak boleh. Yas'alunaka, menanyai oleh mereka itu akan engkau, ya Muhammad, wahai Muhammad, anil ahillah, daripada anak bulan ataupun bulan sabit. Ahillah bulan sabit, bulan sabit. Jam'un hilal, dianya ahillah itu jamak daripada hilal. Lam tabdu, lima tabdu. Kenapa nampak ianya bulan sabit? Daqiqan, hal keadaan tipis. Summa tazidu, kemudian lebih ia. Hatta tamtali'a, sehingga memenuhi ianya bulan sabit nuran akan cahaya. Summa ta'udu, kemudian kembali ianya bulan sabit kama badat, sebagaimana muncul ia. Kan? Jadi intinya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ketika mereka menanyai akan engkau tentang ahillah, anak bulan, makanya jawab olehmu, bagaimana itu anak bulan? Yang mana anak bulan itu lam tabdu, pertamanya dia itu nampak sedikit dalam bentuk tipis, makanya dikatakan dengan bulan sabit ataupun anak bulan. Summa tazidu, kemudian lebih ia, makna lebih ia, dia itu bertambah besar.
Makanya pertama anak bulan keluar dia kecil berbentuk sabit hatta tamtali'a. Kemudian lebih ia sedikit demi sedikit, sehari demi sehari, maka dia semakin membesar hatta tamtali'a nura, sehingga penuhlah cahayanya. Ini bulan sabit. Makanya ada yang namanya bulan, iaitu bulan purnama. Maka hari pertama sampai kepada hari ke-15, maka hari ke-15 bulan semakin hari, maka semakin penuh cahayanya. Summa ta'ud, kemudian kembali lagi ia menjadi kecil sedikit, kama badat, sebagaimana muncul ia waktu pertama. Makanya ada namanya hari hitam dan hari putih. Itu pengaruhnya dengan bulan. Wala takunu ala halatil wahidah, dan tidak ada ianya bulan sabit ala halatil wahidah, di atas keadaan yang satu, kasyamsi, sama seperti matahari. Jadi berbeda halnya bulan ini adalah sama seperti matahari. Kalau matahari, dia itu dari pertama bentuknya seperti itu, cahayanya juga besar seperti itu, sampai seterusnya selalu seperti itu. Berbeda dengan anak bulan. Kalau anak bulan, dia itu dari pertama kecil, kemudian membesar sampai kepada penuh cahayanya, kemudian mengecil lagi. Ya. Sehingga ketika mereka menanyakan tentang perihal itu, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan olehmu, lahum, bagi mereka itu, orang yang bertanya, wahai Muhammad, "Hiya mawaqitun," dianya ahillah, dianya bulan sabit, itu mawaqit. Makna mawaqit adalah tanda-tanda waktu. Dianya itu mawaqit. Makna mawaqit adalah tanda-tanda waktu. Mawaqit jam'an miqat. Mawaqit itu jamak daripada miqat. Qul hiya mawaqitul linnas. Dianya bulan sabit itu tanda-tanda waktu, linnasi, bagi manusia. Linnasi, bagi manusia. Ya'maluna bihal awqatu zarra'ahum, yang beramal oleh mereka itu biha, dengannya bulan sabit, awqata, akan waktu-waktu, awqati, akan waktu-waktu, zara'ahum, yang bercocok tanam ianya seseorang. Akan mereka itu waktu yang bercocok tanam ianya seorang, akan mereka itu waktu. Jadi bulan sabit itu bulan dari kecil hingga besar dan seterusnya, maka ini adalah sebagai tanda waktu bagi manusia, yang mana dengan tanda waktu itu kita bisa bercocok tanam. Kita tahu kapan baiknya kita memulai untuk bercocok tanam, kapan baiknya untuk kita itu mulai menanam ataupun berkebun. Makanya fakullu zara'alahu, maka bermula tiap-tiap fakulu dar'an lahu, maka bermula tiap-tiap dhuru' lahu, sabit bagi dhuru' itu waktu yattali'u fih, yang memulai ia padanya waktu. Fadara'a hadha syari masalan, maka menduru ia pada ini waktu, aku contoh akan sebagai contoh, la yattali'u fi ghairihi wa hakadha, dan tidak menduru pada waktu yang lain. Makanya ada waktu-waktu yang baik untuk dhuru'. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Kapan hari yang baik untuk menanam padi ataupun berkebun? Dalam kitab Yona yang ada samping Majalis Saniyah. Yang ada samping Majalis Saniyah nah. Ada samping Majalis Saniyah nana bak keciptakan. Bab 7 rahasia diciptakan makhluk oleh Allah. Boleh? Kan? Jadi boleh. Membangun rumah, iaitu urang diciptakan buma apa jan? Rabu. Minggu. Itu dah minggu.
Nah yang samping kita Majalis Saniyah kedua lu. Kita dah bercali. Ura pun gepegatnya gepegat bumau. Maka uraian. Kan? Kemudian wa mutajiruhum dan beramal dengannya akan waktu-waktu berdagang mereka itu. Jadi waktu berdagang juga ditentukan oleh bulan. Intinya maksudnya kita itu bisa tahu, oh ini sudah sampai hisab, sudah sampai sudah sampai tahun. Maka 1 bulan, 2 bulan sampai kepada 12 bulan. Kemudian wa adadi nisaihim, batinya zar'ihim lakin auqati zar'ihim lakin wa mutajarrihim wa adadi nisaihim, dan bilangan iddah mereka itu perempuan. Jadi bulan juga ini sebagai tanda ataupun alamat untuk bilangan iddah seorang perempuan. Intinya mana iddah seorang perempuan? Min kauniha, daripada keadaannya iddah perempuan arba'ata asyuri wa asyra, 10 bulan 10 hari, ataupun salah satu asyuri masalan, ataupun 3 bulan. Wasiyamihim, dan puasa mereka itu. Makanya di sini jelas. Berarti kapan masuknya waktu puasa? Maka berdasarkan hilal. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasa olehmu karena hilal, karena melihat anak bulan. Waftiru li ru'yatih, dan berhari raya olehmu juga karena melihat anak bulan. Wa iftarihim. Berarti makna iftar adalah berbuka. Puasa pada Ramadan. Iftarihim fi Syawal. Berarti berhari raya pada Syawal. Kah belum? Wal haji, dan dianya anak bulan itu tanda waktu bagi haji. Berarti haji diatafkan ala nas. Artinya yu'lamu biha waktuhu, diketahuikan dengannya waktu, diketahuikan dengannya mawaqit akan waktunya haji. Jadi intinya kapan kita tahu haji juga dengan mawaqit, dengan hilal, dengan anak bulan, dengan hilal, dengan ahillah. Falawis tamarrat. Maka jikalau berkekalan ianya ahillah, ianya anak bulan, ala halatin, di atas keadaan yang satu, lam yu'raf dalik, niscaya tidak diketahuikan akan demikian. Jadi seandainya anak bulan itu tidak berubah-ubah, selalu seperti itu, maka kita tidak akan tahu apapun, tidak akan tahu kapan kita mulai untuk berpuasa, kapan kita mulai untuk berhari raya, kita tidak akan tahu. Walaisal birru, dan tiadalah kebaikan bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan tiadalah kebaikan dengan bawa kamu masuk buyuta akan rumah min zuhuriha, daripada belakangnya rumah. Fil ihram, pada ketika ihram. Bi an tangqibu fiha nakban, dengan bahawa engkau lobangi fiha padanya rumah, nakban akan satu lubang. Tadkhuluna minhu, yang engkau masukkan minhu daripadanya lubang, wa takhrujuna, dan engkau keluar, wa tatrukul bab, dan engkau tinggalkan akan pintu. Wa kanu yaf'aluna dzalik, dan adalah mereka itu yang melakukan oleh mereka itu akan demikian. Wa yaz'amunahu birran, dan mendakwakan oleh mereka itu akannya perbuatan birran, akan sebagai kebaikan. Jadi tidak ada kebaikan pada memasuki rumah lewat pintu belakang. Tidak ada kebaikan. Makanya tidak ada kebaikan ketika kita masuk rumah lewat belakang.
belakang pada ketika ihram. Kenapa pada ketika ihram? Karena orang-orang dahulu seperti itu. Jadi mereka itu membuat lubang pada rumahnya, lalu masuk lewat lubang itu dan keluar lewat lubang itu. Sedangkan pintu ada, tetapi tidak keluar dan masuk lewat pintu. Karena lebih mereka melakukannya masuk lewat lubang yang dibuat, yang dibuat, dan mereka melakukan keluar masuk melalui lubang itu, bukan melalui pintu. Dan mereka mengatakan yang bahwasanya perbuatan mereka itu perbuatan yang mengandung kebaikan. Itu perbuatan yang mengandung itu perbuatan yang mengandung kebaikan. Padahal tidak. Lalu bagaimana juga? Walakinnal birra, dan akan tetapi kebaikan, artinya zal birri, yang mempunyai kebaikan, manittaqa, itu orang yang takwa kepada Allah. Manittaqallah, itu orang yang takwa, yang takut kepada Allah, bitarki mukhalafati, dengan meninggalkan yang menyalahinya Allah. Dengan meninggalkan yang menyalahinya Allah. Akan tetapi yang dikatakan mempunyai kebaikan adalah orang yang takwa kepada Allah. Bagaimana cara takwa kepada Allah? Bitarki mukhalafati, dengan meninggalkan yang menyalahinya Allah. Artinya apa saja yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita, itu yang kita kerjakan. Kemudian yang Allah larangkan, itu yang kita tinggalkan. Inilah orang yang mempunyai kebaikan. Selain daripada itu tidak. Maka selagi nyawa masih dikandung badan, selagi Allah masih memberi kesempatan, maka mari sama-sama memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya kita semua bukan orang baik, tetapi orang lain menganggap diri kita baik. Maka hargailah prasangka orang lain dengan cara kita berusaha menjadi lebih baik seperti prasangka orang lain. Maka ini perlu digarisbawahi. Semua kita punya aib, semua kita punya dosa. Maka seandainya dosa kita pada hari ini nampak ataupun berbau seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, sungguh jangankan teman, jangankan orang lain, suami kita sendiri, istri kita sendiri, bahkan diri kita sendiri tidak sanggup untuk mencium baunya aib ataupun dosa yang kita lakukan. Makanya perlu digarisbawahi, hargailah paling tidak prasangka orang lain yang pada hari ini mereka menganggap kita orang baik. Jangan sia-siakan itu. Kenapa? Karena ketika kita menyanyikan tersebut, maka kita itu sama juga dengan kita tidak melakukan perintah Allah. Intinya berusahalah untuk menjadi baik selama masih ada kesempatan. Karena kalau tidak, justru kesempatan itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Intinya kesempatan yang Allah berikan bukan menjadi rahmat bagi kita, justru itu akan menjadi laknat. Makanya untuk apa kita itu lama hidup di dunia seandainya kebaikan tidak semakin bertambah? Justru dengan lama kita hidup di dunia, maka akan banyak dipertanyakan. Justru dengan banyak kita melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Makanya yang mempunyai kebaikan adalah manittaka, hanya orang yang takwa kepada Allah. Wa atul buyuta min abwabiha, dan mendatangi ataupun memasukkan oleh mereka itu akan rumah-rumah min abwabiha, daripada pintu-pintunya rumah, fil ihram, pada ketika ihram, ka ghairihi, sama seperti selainnya ihram. Dan juga orang yang mempunyai kebaikan adalah orang yang masuk ke dalam rumah melalui pintu, bukan lewat belakang. Baik dalam ihram maupun bukan ihram. Wattaqullah, takwa olehmu kepada Allah. Takwa olehmu kepada Allah. Mana takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itulah dengan menjunjung tinggi perintah Allah
dan menjauhi larangan Allah sirra wa alaniyah, dalam keadaan sir itulah tersembunyi, wa alaniyah dan dalam keadaan terang-terangan. La'allakum tuflihun, pastilah kamu itu orang yang mendapat kemenangan. Makna mendapat kemenangan adalah tafudun, orang yang mendapat keselamatan nantinya di hari kiamat. Maka inilah orang-orang yang dikatakan dengan orang yang mendapat kebaikan. Orang yang mendapat kebaikan, itulah saadah. Orang yang takwa saadah. Makanya Allah Ta'ala tidak melihat kepada bagaimana masa lalu kita. Pada hari ini kita sudah bertobat kembali kepada Allah. Pada hari ini ada solat yang kita tinggalkan dahulu, kita berusaha untuk mengqadanya. Pada hari ini kita berusaha mencari ilmu walaupun dulunya kita terlena dengan perbuatan-perbuatan yang melupakan kita dalam hal ilmu. Tapi hari ini bagaimana kita? Maka Allah hanya melihat kehidupan kita pada hari ini. Bahkan itulah puncak yang paling terakhir di ketika kita sakratul maut. Di ketika kita babak terakhir, itulah apakah husnul khatimah, meninggal dalam keadaan selamat iman, ataupun su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan kafir. Maka itulah babak penentuan yang terakhir. Makanya Allah akan mematikan kita, Allah akan mewafatkan kita, yaitu sebagaimana yang sering kita lakukan di saat semasa hidup. Intinya, apa yang sering kita lakukan saat masa hidup, kebaikankah ataupun keburukankah? Maka kalau banyak keburukan yang kita lakukan semasa hidup, maka Allah akan matikan kita dalam keadaan keburukan. Kalau seandainya banyak kebaikan yang kita lakukan semasa hidup, maka Allah akan matikan kita dalam keadaan kebaikan. Ini janji Allah, ini janji Allah, ini adat Allah, ini adat Allah. Makanya untuk sekarang, bagi kita yang memang sudah berada dalam pendidikan, sudah berada dalam kebaikan, sudah berada pada orang yang memang dapat mencicipi taufik dan hidayah daripada Allah, doakan semoga selalu istiqamah sampai kita mati. Bagi kita yang kira-kira selama ini tidak dekat dengan Allah, bahkan kita itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka berusahalah untuk bertobat kembali untuk menjadi lebih baik. Doakan semoga kita itu mendapatkan hidayah daripada Allah dan mampu untuk bertobat kepada Allah. Di ketika kita sudah bertobat, maka kita doakan semoga istiqamah. Dan di ketika kita sudah istiqamah, semoga di babak terakhir nantinya, di saat berpisah kita dengan kehidupan dunia kepada alam bardah, itulah alam kubur, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Makanya nyanyi ingat tabe nafai nukun tabe doa Allahumma rzuqna taufiqa wal hidayata wal istiqamah. Karena taufik pada seseorang, hidayah pada seseorang itu, maka bisa dicabut dengan seketika oleh Allah. Hari ini ketika kita sudah diberi taufik, sudah diberi keinginan untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan hal-hal kebaikan, maka di ketika itu taufik dan hidayah daripada Allah kita sia-siakan, maka dikhawatirkan Allah akan mencabutnya, Allah akan mengambilnya kembali, sehingga kita itu tidak berada lagi dalam kebaikan, tidak merasa nyaman lagi kita itu dalam keadaan kebaikan. Makanya hari ini, di saat kita sudah berada dalam hal kebaikan, doakan istiqamah. Semoga kita itu mendapatkan manisnya, yaitu kebaikan yang kita lakukan. Kalau sudah mendapat manisnya kebaikan yang kita lakukan, maka sampai kapanpun kita tidak akan meninggalkan lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu di mana lezatnya suatu kebaikan yang kita kerjakan. Walaupun banyak halangan, rintangan dan cobaan, itu hanya bumbu-bumbu di saat Allah Ta'ala ingin memberi suatu hadiah ataupun kemenangan yang sesungguhnya kepada seseorang. Itulah sa'adah fi dunia wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.